Seheboh apa Nasdem memoles Anies agar punya daya jual? Curahan kekecewaan kelompok Islam yang diwakili Egy Sujana tampaknya akan menjadi batu sandungan bagi Anies Baswedan. Kekecewaan terhadap Anies tatkala memimpin ibu kota yang ternyata tidak menunjukkan keberpihakannya kepada umat Islam menjadi tanda tanya besar. Apakah kelompok-kelompok Islam masih memiliki semangat untuk mengkonsolidasikan kekuatan massa mereka? Itu catatan pertama. Hal berikutnya, di sisi Partai Nasdem sendiri, peluang menggolkan nama Anies sebagai capres hingga pendaftaran di KPU sangat tergantung kepada seberapa besar suara partai lain mendukungnya. Suara di parlemen sebagai prasyarat kecukupan presidensial threshold tidak dimiliki oleh Nasdem, sehingga harus mencari tambahan suara dari yang lain, khususnya pemilik suara dukungan. Tambahan itu tentu saja menjadi tantangan berat, karena barisan pendukung pemerintah yang selama ini berada di kubu yang sama dengan Nasdem justru cenderung menahan diri. Kalaupun kelak suara tambahan itu diperoleh, bukan berarti otomatis Anies akan mudah melenggang. Faktanya elektabilitas dia berdasarkan survei, termasuk kalah beruntun dari dua pemuncak di beberapa lembaga survei. Bahkan dua sosok itu sudah hampir dipastikan memiliki basis massa yang lebih militan jika dibandingkan Nasdem yang praktis hanya terdengar nyaring melalui media yang dikuasainya. Pengalaman Egy Sujana selama Anies menjabat di Jakarta ternyata senada dengan analisis pengamat politik Nong Darul Mahmada dalam tema channel YouTube. Memang ada prestasi Anies Baswedan, dibukanya berbagai kemalangan warga Jakarta selama Anies berkuasa, mulai program rumah DP 0 rupiah yang dituding sebagai zong. Ajang Formula E juga disebut sebagai penyelamat citranya setelah program lain tak kunjung meningkatkan popularitasnya. Namun nasibnya sama saja, karena masalahnya bukan pada keberadaan sebuah program, melainkan pada kemampuan mengeksekusi program yang tak dimiliki Anies Baswedan. Kelebihan Anies yang paling menonjol bukanlah pada kepiawaian mengelola pemerintah atau program-program pembangunan, melainkan pada saat dia berbicara di hadapan publik, khususnya sebagai pengajar atau presenter. Maka sebaiknya partai-partai politik, jika ingin mengusung Anies, perlu mendesain konvensi pencarian capres dengan kriteria yang dikuasai Anies, yakni berbicara tentang kebijakan atau apapun yang tidak boleh dikonfrontir dengan tataran praktis. Mungkin kalau Anies akan menjelma sebagai capres rasa jubur, karena di sanalah keunggulan dia paling menonjol. Apakah partai koalisi pemerintah berpeluang memenangi Pilpres? Justru optimisme itu semakin kuat seiring perkembangan survei oleh lembaga-lembaga terkemuka yang seluruhnya menyebut Anies berada di urutan kesekian. Sementara di atasnya ada Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Fakta ini menguatkan persepsi bahwa Anies bukanlah the best sebagaimana diklaim Ketua Umum Partai Nasdem. Di tataran survei, Anies masih tercatat sebagai turut meramaikan, namun bukan pemuncak. Pengamat politik Hasan Nasbi memiliki analisis cukup menarik tentang peluang Anies Baswedan memenangi Pilpres, membandingkan situasi Pilgub 2017 yang syarat dengan politik identitas dengan kemungkinan Pilpres tahun 2024, karena akan jauh berbeda. Diperkirakan peluang Anies sama beratnya dengan capaian di survei beberapa lembaga terkenal
Meskipun suasana yang akan dihadapi pada Pilpres tahun 2024 mungkin mirip dengan Pilpres sebelumnya, namun cara meredakan polarisasi masa pasca Pilpres yang lalu cukup melegakan. Meskipun sikap Prabowo yang merapat ke istana telah menimbulkan kekecewaan bagi sebagian pendukung, hal yang sama barangkali akan terjadi juga pada Pilpres mendatang, namun lagi-lagi menjadi kesulitan tersendiri bagi pendukung mereka seandainya yang kalah dialokasikan pada salah satu jabatan pemerintah. Adapun peluang Anies yang disebut pengamat politik maupun dari survei-survei akan sangat berat, berarti kans menang menjadi milik lawannya. Adakah Partai Nasdem sudah memprediksi kemungkinan itu? Jika jawabannya iya, tentu akan muncul pertanyaan kelanjutan. Apakah pencalonan Anies memang didesain untuk kalah? Tentu saja setiap kontestan harus berpikir tentang strategi memenangkan kompetisi, meskipun resiko kalah juga cukup besar. Kalau Nasdem sekedar menyediakan kendaraan politik bagi Anies, sementara peluang menang bukan menjadi target mereka, mungkin kompetitornya perlu melakukan pendekatan tertentu agar publik tidak menganggap kontestasi ini mirip dengan pertandingan sepak bola ala gajah. Pro kontra tentang kemungkinan Anies menangi Pilpres juga terjadi dalam diskusi bersama Profesor Cipto Lesmono. Yang menarik, Profesor Cipto justru mempertanyakan kinerja Anies meskipun tongkrongannya meyakinkan.